A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. 하나, 둘, 셋. 잘하는데? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Yang harus kita garis bawahi adalah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat, bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ya, bentuk umumnya seperti ini. Di sini variabelnya x, ya. Tadi persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Di sini variabelnya adalah x. Pangkat tertingginya adalah 2, di sini jelas 2. Kalau ini x-nya pangkat berapa? Pangkat, kalau tidak dituliskan berarti pangkat 1. Ya. Jadi jelas di sini pangkat tertingginya adalah 2. Ini adalah bentuk umumnya. Dengan syaratnya apa? A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nanti kita jelaskan kenapa tidak boleh sama dengan 0. Kemudian dan nilai A, nilai B, nilai C itu elemen bilangan real. Ya, elemen bilangan real. Ya. A itu koefisien dari variabel x kuadrat. Ya. B itu koefisien dari variabel x atau x pangkat 1. Dan C adalah konstanta. Apa itu konstanta? Coba kalian searching apa itu konstanta, ya. Kalau sudah tahu, nanti kalian bisa tulis di komentar apa itu konstanta, ya. Nah, tadi ini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Coba. Kalau misalnya A-nya di sini 0. 0 x kuadrat. 0 dikali x kuadrat hasilnya apa? Hasilnya 0 kan sini. Kalau ini 0 berarti hilang kan. Nanti persamaannya menjadi bx tambah c sama dengan 0. Kalau persamaannya bx tambah c sama dengan 0, pangkat tertinggi dari variabelnya berapa? Itu 1. Jadi kalau 1, jadi ini bukan persamaan kuadrat, karena persamaan kuadrat tadi pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi syaratnya tadi A tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0. Kalau negatif boleh, misalnya A-nya min 2x kuadrat boleh, ya. Syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Selanjutnya perhatikan contoh berikut. Dari persamaan di bawah ini, mana yang termasuk persamaan kuadrat? Ada 6 persamaan. Kita cari mana yang persamaan kuadrat. Kita lihat satu-satu. Yang A, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Balik lagi ke definisi dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Ya, kita lihat yang A.
Yang A itu variabelnya adalah X. Ya. Variabelnya adalah X dan pangkat tertingginya adalah 2. Jadi yang A adalah betul persamaan kuadrat. Ya. Yang B. Yang B di sini adalah X kuadrat dikurangi 2Y sama dengan 0. Pangkat tertingginya memang 2. Tapi di sini ada 2 variabel, yaitu X dan Y. Y-nya di sini pangkat 1. Di sini X-nya pangkat 2. Karena di sini ada 2 variabel, berarti B itu bukan persamaan kuadrat. Meskipun pangkat tertingginya adalah 2 ya, X-nya. Gitu. Yang C. M kuadrat ditambah 2M sama dengan 9. Ya. Di sini variabelnya adalah M, ini M, ini M. Pangkat tertingginya adalah 2. Betul ya. Jadi ini adalah persamaan kuadrat. Kalau ada yang bertanya, kok itu sama dengan 9 bukan 0? Ini kalau kita pindah ruaskan 9-nya berarti kan jadi M kuadrat ditambah 2M. 9 positif pindah ruas jadi negatif. Min 9 sama dengan 0. Nah ini juga persamaan kuadrat. Jadi yang atas juga persamaan kuadrat. Tuh. Yang D. P kuadrat ditambah PQ dikurangi 15 sama dengan 0. Apa coba? Persamaan kuadrat atau bukan? Jelas ya, bukan ya. Karena di sini ada variabel P dan Q. P kali Q ya di sini. PQ itu berarti kan P kali Q. Di sini ada 2 variabel. Jadi ini bukan. Yang C. C dikurangi 4 sama dengan C kuadrat. Ini juga merupakan persamaan kuadrat. Sama halnya dengan yang option C tadi. Yang ini bisa dipindah ruaskan yang ini. Jadi 0 sama dengan C kuadrat. C positif pindah ruas jadi min C. Min 4 pindah ruas jadi plus 4. Atau kalau persamaan kan sama dengan 0 di sini juga bisa. Cek berarti yang E itu persamaan kuadratnya adalah C kuadrat min C tambah 4 sama dengan 0. Jadi ini persamaan kuadrat. Yang F apa coba jawabannya? Nanti kalian jawab di classroom. Ya, tugasnya F itu persamaan kuadrat atau bukan? Jawab di classroom kalian masing-masing ya. Selanjutnya kita akan belajar menyelesaikan persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat itu artinya mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Ya. Ada 3 cara. Yang pertama faktorisasi, yang kedua melengkapkan kuadrat, yang ketiga dengan rumus kuadrat ABC. Ya. Dari ketiga cara tersebut, yang akan Bapak kasih atau Bapak jelaskan ada cara cepatnya. Ya, cara cepatnya. Itu misalnya ada contoh. Contohnya
tentukan akar-akar misalnya ya soalnya. Tentukan akar dari persamaan kuadrat berikut. Misalnya nomor 1, pertanyaannya x kuadrat min 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Ya. Kita gunakan cara cepat ya. Kita analisis dulu sesuai bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah bentuk umumnya ya yang tadi. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. A itu koefisien dari variabel x kuadrat. Kalau di sini berapa? Kalau tidak dituliskan angkanya, berarti di sini nilainya adalah 1, berarti A-nya sama dengan 1. B adalah koefisien dari X atau X pangkat 1. Jadi kan ini ya. Nah, ingat. B-nya adalah bukan 5 ya, tapi min 5. Kenapa min 5? Karena bentuk umumnya semuanya positif. Di sini A positif, B-nya positif, C-nya positif. Jadi ketika ada soal ada negatif, berarti nilainya adalah min. Nih, seperti halnya yang C juga nih. Bentuk umumnya adalah C positif. Di sini min 24. Berarti C-nya sama dengan min 24. Tuh. Lalu langkah selanjutnya setelah dianalisis nilai A, B, C-nya, kemudian kalian buat garis. Tarik garis A dan C. Nah, di sini kita kalikan nilai A kali nilai C. Nilai A kali nilai C. 1 kali min 24. Hasilnya min 24. Kemudian buat garis cabang lagi. Kebalikannya dari yang tadi. Cabangnya. Nah, di sini kalian cari 2 angka yang memenuhi persamaan kuadrat di atas. Caranya adalah biar kalian mempermudah kalian bisa tuliskan faktor-faktor dari perkalian dari min 24 ya, faktor dari 24 dulu. Itu kan 1 kali 24 ya, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. 5 bisa? Tidak bisa ya. Berarti habis 5, 6. Berarti balik lagi ke sini. Jadi ada 4 faktor dari 24 itu. 4 faktor perkalian ya. Nah, cara untuk mengisi 2 angka ini yaitu kita cari nih, yang jika dijumlahkan ya kalau dikalikan hasilnya min 24, kalau hasilnya min berarti salah satu perkaliannya negatif ya, positif kali negatif, negatif kali positif, negatif. Jadi salah satu harus ada yang bernilai negatif. Kemudian 2 angka ini jika dijumlahkan hasilnya min 5. Jadi selisih angka yang memiliki selisih 5 yang mana? Dari 4 perkalian ini. Yang ini ya, jelas ya, yang memiliki selisih 5, 3 dan 8. Kita tuliskan dulu 3 dan 8. Kemudian mana yang negatif? Angka mana yang minnya? Karena di sini min 5, berarti sudah jelas angka yang terbesar yang memiliki negatifnya. Karena 3 tambah min 8 itu min 5. Kalau misalnya yang negatifnya min 3, misalnya min 3 dengan 8, min 3 tambah 8 nantinya hasilnya 5 positif. Sedangkan yang diminta adalah min 5.
Paham? Insya Allah paham ya. Nah, setelah didapatkan dua angka ini, kemudian tarik panah di masing-masing angka di atas. Kemudian di sini kita tuliskan di sini X1 atau X2. X1-nya bagaimana? Ini kalian lawannya ya. Cari lawan dari 3. Lawan dari 3 adalah min 3 per nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 1/1. Ini juga sama. Lawan dari min 8. Lawannya adalah 8. Lawan dari 3 min 3. Lawan dari min 8, 8. Ini juga sama. Per A. A-nya adalah 1. Maka akarnya X1 sama dengan min 3 bagi 1 min 3. Atau X2 8 bagi 1 8. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 24 dikurangi 24 sama dengan 0 adalah min 3 dan 8. Ingat ya, di sini dari sini ke sini adalah lawan per nilai A-nya. Ini sama. Lawannya per nilai A-nya. Min 8, lawannya 8 per nilai A-nya 1. 8 bagi 1, 8. Jadi X1-nya min 3, kemudian X2-nya adalah 8. Tuh ya. Nah, ini contoh selanjutnya. Masih sama ya pertanyaannya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang A, 4A kuadrat ditambah 12A ditambah 9 sama dengan 0. Dan yang B, 3X kuadrat dikurangi 29X ditambah 40 sama dengan 0. Ya, kita jawab yang A dulu. Langkah pertama, seperti contoh sebelumnya, kita analisis nilai A, B, dan C. Nilai A-nya, ingat ya, nilai A itu koefisien dari variabel, kalau yang ini kan variabelnya A. Variabel dengan pangkat tertinggi ya, atau pangkat 2, berarti sini 4. Kemudian B-nya koefisien dari variabel A atau A-nya pangkat 1, berarti 12. Dan C adalah konstantanya adalah 9. Ya. 4, 12, 9. Kebetulan semuanya positif ya, jadi nilainya positif semua. Lalu kita tuliskan lagi soalnya. 4A kuadrat ditambah 12A ditambah 9 sama dengan 0. Buat garis. Ya, ini adalah nilai A dikali C. Ya. A dikali C. A-nya 4, C-nya 9. 4 kali 9 36. Lalu langkah selanjutnya kita cari faktor perkalian dari 36. 1 kali 36, 2 dikali 18, 3 dikali 12, 4 dikali 9, 5. 36 bagi 5 itu nggak habis ya, jadi 5 bukan. 6 jelas ya, 6 kali 6 36. 7 nggak bisa, 36 bagi 7 nggak habis dibagi. 8 tidak habis ya,
Jadi 9, 12 ke sini. Jadi balik lagi. Jadi ada 5 pasangan perkalian ya yang menghasilkan 36. Lalu selanjutnya kita buat garis lagi. 36 itu cari 2 angka. Jika dikalikan hasilnya 36 positif, jika dijumlahkan hasilnya 12. Berarti perkalian yang menghasilkan nilai positif itu kan berarti positif kali positif atau negatif kali negatif. Ya. Karena di sini nilainya 12-nya positif, berarti pasti di sini perkalian positif juga. 2 angka jika dikalikan hasilnya 36, jika dijumlahkan hasilnya 12. Sudah pasti yang ini 6 kali 6. 6 kali 6 36, 6 tambah 6 12 positif. Ya. Lalu turunkan lagi, kasih panah. Ini X1 atau X2 nilainya berapa. Nah, ingat untuk mencari nilai ini itu adalah lawan ya. Lawan per nilai A. Nilai A-nya. Lawan dari 6 min 6, nilai A-nya adalah 4. Lawan dari 6 adalah min 6 per nilai A-nya adalah 4. Jadi nilai X1 sama dengan min 6 per 4 disederhanakan jadi min 3 per 2 atau X2 nya sama ya min 3 per 2. Nah, akar-akarnya sama, ini namanya akar kembar namanya, sama-sama bernilai yang sama. Di sini X1 nya min 3 per 2, yang X2 nya min 3 per 2, jadi memiliki akar kembar. Nah, selanjutnya yang B, coba kalian kerjakan. Nanti jawabannya bisa berupa tulisan yang dipoto terus dikirim ke Google Classroom, atau kalian bisa ketik di PDF kemudian kirim di Google Classroom. Demikian penjelasan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.